Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Sirah Nabawiyah yang kita ambil dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sirati Ashabihil Asyarah, karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan tentang wafat ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu dan kakek beliau. Seperti yang telah kita terangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir sebagai seorang yang yatim. Dan ini berdasarkan nas di dalam Al-Qur'an, dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Ini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir sebagai seorang yatim. Dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-6. Bukankah kami atau bukankah dia telah mendapati kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatiman, sebagai seorang yatim, fa'awa, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perlindungan kepadamu. Nah, dan yang benar dari pendapat para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dan ayah beliau sudah meninggal dunia. Nah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan beliau masih dalam kandungan. Beliau masih dalam kandungan. Iya. Adapun ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan Nabi ketika itu berusia 6 tahun. Nabi SAW berusia 6 tahun, ibunda beliau sudah meninggal dunia, yaitu Aminah bintu Wahab. Iya. Lalu kemudian dirawat oleh kakek beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Namun kakek beliau meninggal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berumur 8 tahun. Inilah bagaimana kisah kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Disebutkan bahwasanya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia di daerah Abwa. Ya. Yaitu sebuah desa antara Mekah dan Madinah. Kalau dari arah Madinah, dari arah selatan kota Madinah sekitar 170 km. Itu tempat meninggal ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa tersebut terjadi tatkala sepulangnya beliau membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi paman-paman dari bapak beliau, yakni kakek-kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Banu Adi ibnu Najjar.
dari Banu Adi ibnu Najjar. Maka meninggal ibundanya Nabi SAW di Abwa pada waktu itu. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka beliau mendatangi Bani Najjar dan beliau berisyarat kepada sebuah tempat. Kemudian Nabi bersabda, ha huna nazalat bi ummi fi hadhihi dar qabru abi Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata Nabi, disinilah Nabi berisyarat di suatu tempat. Disinilah kata Nabi, ibuku pernah mampir di sini bersamaku di tempat ini, dan di kubur inilah atau kubur inilah adalah kuburnya bapakku, ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini kuburnya Nabi SAW kuburnya bapaknya Nabi SAW tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kuburnya bapaknya Nabi SAW itu tidak jauh dari Masjid An-Nabawi. Berbeda dengan ibundanya Rasulullah SAW, itu di daerah Abwa, agak sedikit jauh dari kota Madinah, ya, sekitar 170 km dari kota Madinah. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, ista'adzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li wasta'dzantu an azura qabraha faudina li. Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampun untuk ibuku, namun Allah tidak mengizinkan diriku. Dan aku meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibuku, faudina li, maka diizinkan hal tersebut kepada diriku. Ini pernyataan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Iya, maka Nabi SAW pun menziarahi kubur ibu beliau, dan ketika itu di sekitar beliau ada sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi SAW pun menangis, ya, di kuburan ibunda beliau, dan orang-orang di sekitar Nabi ketika itu pun ikut menangis. Orang-orang di sekitar Nabi pun ketika itu ikut menangis. Dan ini tentunya dari rahmat. Seseorang terkadang mungkin mengingat ibundanya yang sudah meninggal, dia menangis akan hal tersebut, dan itu juga terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari peristiwa itu kita bisa mengambil faidah bolehnya menziarahi kubur dari kubur tertentu. Seorang boleh berziarah kepada kuburan tertentu, misalnya dari kerabatnya, dari keluarganya, atau dari teman-temannya, itu diperbolehkan. Ya, kenapa kita sebutkan hal ini? Sebab sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kalau mau ziarah kubur, itu ziarah kubur secara umum, tidak menziarahi kuburan tertentu. Iya, tetapi yang benar dari pendapat para ulama bahwa hal tersebut diperbolehkan, karena Nabi SAW pernah menziarahi secara khusus kuburan ibunda beliau. Pernah menziarahi secara khusus kuburan ibunda beliau. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, kisahnya juga masyhur, ketika Nabi SAW melihat ada seorang wanita yang menangis di kuburan. Ini hadisnya sahih. Ada seorang wanita yang menangis di kuburan anaknya. Maka Nabi SAW mendatangi wanita tersebut dan menasehatinya. Akan tetapi wanita ini berkata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Kata wanita tersebut, pergilah dari sisiku, karena engkau tidak ditimpa apa yang menimpa diriku. Wanita ini berkata seperti itu dalam keadaan dia tidak tahu yang menasehati itu adalah Rasulullah SAW. Dia seorang wanita muslimah. Ketika dia menangis di kuburan anaknya,
Dia tidak sadar ketika ada orang yang menasihatinya itu Rasulullah, tapi dia tidak melihat. Mungkin karena saking larutnya dalam kesedihan sehingga dia tidak melihat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata seperti itu. Akhirnya tatkala diberitahu bahwa yang menegur atau yang menasihatinya adalah Rasulullah, maka dia pun dalam keadaan ketakutan, ya, hilang tadi kesedihannya, ya, tapi yang sekarang adalah rasa takutnya karena yang dimarahinya ternyata Rasulullah dalam keadaan dia tidak tahu. Maka dia pun tergesa-gesa datang ke rumah Nabi untuk meminta maaf, dan Nabi SAW pun memaklumi hal tersebut. Nah, Nabi SAW pun memaklumi hal tersebut. Nah, syahidnya dalam hadits ini, Nabi tidak mengingkari wanita tersebut ketika berziarah ke kuburan anaknya. Nabi tidak melarang wanita tersebut. Dari sini juga sebagian ulama berdalil bolehnya seorang wanita ziarah kubur. Seorang wanita ziarah kubur. Ulama memang berbeda pendapat terkait dengan hukum ziarah kubur bagi wanita, apa hukumnya. Nah, berdasarkan hadits ini sebagian ulama membolehkan. Juga disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah menziarahi kuburan saudara beliau yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar. Karena ketika Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara kandungnya Aisyah, itu meninggal dunia, beliau tidak sempat menghadiri jenazahnya, sehingga Aisyah pun pernah menziarahinya. Nah, dari sini juga sebagian ulama berdalil bolehnya seorang wanita ziarah kubur. Iya. Nah, sebagian ulama ada yang mengharamkan dan ada yang memakruhkan. Karena ada hadis yang mengatakan la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Nah, sebagian ada yang mengkompromikan bahwa wanita kalau ziarah kubur, kalau keseringan itu haram hukumnya. Tetapi kalau sekali-sekali maka itu hukumnya makruh. Tidak sampai haram tetapi hukumnya makruh. Afdolnya ditinggalkan. Kenapa seperti itu? Dan ini berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu disunnahkan secara mutlak. Kalau perempuan ya dihukumi makruh sebab perempuan itu lebih lunak hatinya. Dikhawatirkan ketika dia ziarah kubur ya ada hal-hal yang tidak diinginkan pada saat dia ziarah kubur. Terlebih Nabi SAW pernah menyebutkan hadis seperti itu. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang terlalu sering ziarah kubur. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka setelah ibunda Nabi SAW meninggal dunia di usia Nabi SAW baru berumur 6 tahun, masih anak-anak ketika itu, ya. Kemudian Nabi SAW diambil oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Namun Abdul Muttalib hanya sekitar 2 tahun ya, mengasuh Nabi SAW, dan setelah itu beliau meninggal dunia. Abdul Muttalib meninggal dunia dan Nabi masih berusia 8 tahun, juga masih berusia anak-anak. Nah, ya walaupun sudah mumayyiz tatkala itu karena berumur 8 tahun, akan tetapi tentunya masih anak-anak. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga sempat diasuh oleh Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Ini juga diantara wanita yang sempat mengasuh Nabi. Siapa namanya? Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Namanya siapa? Namanya Barokah. Ummu Aiman itu namanya Barokah, artinya wanita yang berkah. Nah, dan bertambah keberkahan beliau ketika mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Aiman ini adalah budaknya Nabi yang beliau dapatkan dari warisan ayah beliau, dan sebagian mengatakan dari ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Aiman ini walaupun budaknya Nabi, beliau merawat Nabi SAW dan sangat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri memerdekakan Ummu Aiman ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian,
Ummu Aiman tetap ya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menjalin hubungan baik kepada Ummu Aiman. Naam, berlaku lemah lembut kepada beliau, bahkan muamalah Ummu Aiman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti muamalah seorang ibu kepada anaknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian kepada Ummu Aiman. Nah, karena beliaulah yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sempat merawat Nabi ketika Nabi SAW masih kecil. Nah, jadi Ummu Aiman ini sering mengantarkan untuk Nabi makanan. Bahkan terkadang Ummu Aiman merasa kecewa ketika ada dari makanan yang beliau antar itu tidak dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Ummu Aiman radhiyallahu anha, beliau masuk Islam dan menjadi seorang wanita sahabiat yang baik, dan beliau punya kisah-kisah yang luar biasa, cerita-cerita yang menakjubkan tatkala merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Iya. Ikhwani fi din, a'azani Allahu wa iyyakum. Telah kita sebutkan bahwa Abdul Muttalib ketika merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari usia Nabi 6 tahun sampai 8 tahun dirawat oleh Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib itu sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah ada seorang yang merawat Nabi kecuali orang tersebut ya dijadikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sempat mengasuh Nabi. Terlebih Abdul Muttalib, beliaulah yang pertama kali memberikan nama untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberi nama Nabi? Kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, dan Abdul Muttalib ya perlu kita ketahui, beliau di saat itu adalah pimpinan kabilah Quraisy. Abdul Muttalib ini adalah ya kepala sukunya orang-orang Quraisy ketika itu. Beliau punya tempat duduk khusus untuk Abdul Muttalib di dekat Ka'bah. Jadi Abdul Muttalib ini karena beliau kepala sukunya orang Quraisy, dan orang Quraisy itu yang memang memegang Ka'bah itu, dan pintu Ka'bah itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy, maka Abdul Muttalib sebagai kepala suku itu punya tempat khusus di dekat Ka'bah. Tidak boleh ada yang duduk di tempat itu kecuali Abdul Muttalib. Bahkan anak-anaknya Abdul Muttalib tidak boleh duduk di situ. Ini diberikan kehormatan Abdul Muttalib ini. Nah, sebagai kepala sukunya orang Quraisy. Anak-anak beliau tidak berani duduk di situ. Nah, pernah disebutkan dalam riwayat Nabi kita Muhammad SAW yang masih anak-anak ketika itu, beliau datang di dekat Ka'bah dan beliau duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib tidak ada, maka orang-orang ketika itu pun merasa takut. Ini Muhammad duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib, tidak ada seorang pun yang berani duduk di situ. Maka disebutkan bahwa paman-paman beliau itu hendak melarang Nabi SAW jangan duduk di situ. Tetapi ketika Abdul Muttalib tahu, maka Abdul Muttalib membiarkannya, bahkan melarang anak-anaknya bahwa jangan dilarang Muhammad, biarkan saja dia duduk di tempatku. Nah, itulah orang yang pertama kali berani duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Muttalib mengatakan bahwa anak ini kelak akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Nah, ini dari Abdul Muttalib ya ketika itu. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, telah kita sebutkan ya bahwa dalam kisahnya Abdul Muttalib ketika ingin menyembelih bapaknya Nabi, yaitu Abdullah, karena nadarnya ya, kan disebutkan bahwa Abdul Muttalib ini bernazar kalau dia punya 10 anak yang ke-10 dia mau sembelih. Lama Abdul Muttalib ini tidak punya anak, maka dia bernazar seperti itu. Allah kabulkan. Dia punya 10 anak laki-laki, dan kebetulan
anak yang ke-10 itu adalah Abdullah. Maka Abdul Muttalib ingin menyembelih yang ke-10 sesuai nadarnya. Tetapi ya disebutkan dalam kisahnya itu beliau pun dicegah oleh saudara-saudaranya. Karena Abdullah ini yang paling istimewa dari anak-anaknya Abdul Muttalib, bapaknya Nabi ini. Nah, dicegah sama paman-pamannya. Akhirnya diputuskan bahwasanya sudah kalau begitu kita undi ya, antara Abdullah ini dengan onta-onta yang beliau mau sedekahkan ya, sampai 10 kali. Nah, hingga akhirnya Abdullah itu ditebus dengan 100 ekor onta. Hingga akhirnya Abdullah itu ditebus dengan 100 ekor onta. Maka Abdullah pun tidak jadi disembelih. Nah, tetapi Abdul Muttalib harus bersedekah dengan 100 ekor onta. Itu bukan jumlah yang sedikit itu ya, jumlah yang sangat besar demi membebaskan siapa? Abdullah ini dari nadarnya Abdul Muttalib. Dari nadarnya Abdul Muttalib. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Semenjak itulah Abdul Muttalib ini, keputusannya Abdul Muttalib dijadikan pegangan oleh orang-orang Quraisy. Bahwasanya seseorang kalau misalnya membunuh orang lain kan dia diqisas. Dia diqisas. Nah, kalau misalnya keluarga yang dibunuh itu tidak terima, maka diqisas, dia harus dibunuh juga. Orang yang membunuh ya balasannya dibunuh. Itu hukum qisas. Dan itu sudah berlaku di masa jahiliyah. Dan ketika Islam datang, hal tersebut pun ditetapkan. Ada hukum qisas. Tetapi kalau misalnya keluarga yang dibunuh memaafkan, itu boleh. Boleh dia maafkan, tetapi bayar diyah, bayar denda sebesar 100 ekor onta. 100 ekor onta atau senilai dengan 100 ekor onta. Dan yang pertama kali menyebutkan hal tersebut, yang pertama kali mencontohkan hal tersebut adalah Abdul Muttalib terhadap bapaknya Nabi yang bernama Abdullah. Dan itu pun ditakrir di dalam Islam. Ini juga dari keistimewaan Abdul Muttalib ini. Jadi beliau ya beberapa hal yang disebutkan dari Abdul Muttalib itu ada ditakrir di dalam Islam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu datang tidak serta-merta menghapus semua adat istiadat kafir Quraisy. Tidak. Ada beberapa hal yang ditetapkan dan ditakrir, tidak dinafikan. Nah, salah satunya peristiwa ini itu tidak dinafikan di dalam Islam. Termasuk di dalamnya orang-orang kafir Quraisy dulu mereka mengagungkan bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Itu mereka agungkan. Mereka tidak mau perang di bulan tersebut. Itu sudah menjadi ketetapan di kalangan orang-orang Arab tatkala itu. Belum datang Islam. Islam belum datang. Nah, ketika Islam datang, Islam pun menetapkan bahwasanya 4 bulan tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu dijadikan sebagai bulan haram dan bulan terhormat. Nah, dan itu terlihat ya, apalagi dengan adanya keagungan-keagungan, kemuliaan-kemuliaan di hari-hari di bulan haram, terutama bulan ini, bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah, terlebih di hari-hari utamanya, mulai dari hari Arafah, dan ini hari Arafah, alhamdulillah kita berada di hari yang mulia. Kemudian hari setelahnya yaitu Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah besok, naam, hari raya Idul Adha, dan 3 hari Ayyamut Tasyrik. Rasulullah bersabda, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tasyrik Iduna Ahlal Islam. Hari Arafah, hari penyembelihan tanggal 10, dan 3 hari Ayyamut Tasyrik itu hari Id bagi kita. Jadi ini sebenarnya hari Id juga sebenarnya sudah. Nah, Nabi menyebut hari Arafah itu sebagai hari Id. Tetapi hari Id yang sebagian kita boleh berpuasa. Ini sebagian kita maksudnya apa? Yang tidak melakukan haji. Kalau yang melakukan haji, mereka tidak disunnahkan puasa.
Orang yang berhaji mereka tidak disunahkan berpuasa. Mereka melakukan suatu amalan yang besar dari zikir dan wukuf di Arafah. Nah, yang tidak wukuf di Arafah itu apa? Itu berpuasa. Itu berpuasa. Jadi walaupun ini hari berpuasa, ini dinamakan juga dengan hari Id. Kita kan taunya hari puasa itu hari yang tidak boleh untuk makan dan minum, ya kan? Iya. Ya ayyamul Id, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari Id itu hari makan dan minum, kecuali hari Arafah. Hari Arafah bagi yang tidak wukuf itu hari untuk berpuasa. Hari untuk berpuasa. Berbeda dengan hari Id, Idul Adha. Nah, ini hari yang memang dilarang berpuasa. Demikian pula ayyamut tasyrik, 3 hari setelahnya. Itu hari tidak boleh berpuasa. Makanya ada 5 hari yang tidak boleh umat Islam berpuasa. 2 hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan ditambah 3 hari ayyamut tasyrik, hari ke-11, 12 dan 13. Rasulullah mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah, hari menyembelih sembelihan kurban kita. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka hari ini hari Arafah, dari hari yang agung, kita muliakan dengan banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa di hari Arafah. Makanya di hari ini ya ikhwah, perbanyak doa. Dan sebaik-baik yang diucapkan oleh saya dan Nabi sebelum saya adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak ucapan ini. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapkan ini perbanyak sampai nanti matahari terbenam, ya, yang menandakan bahwa malam Id telah masuk. Ya, setelah itu perbanyak takbir, mengucapkan Allahu Akbar, ya. Dan di hari-hari ini sebenarnya mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah itu sebenarnya disunatkan kita untuk bertakbir di akhir-akhir selesai sholat, ya. Itu mulai tanggal 9 Dzulhijjah di di subuh hari itu sudah bertakbir, diperbolehkan takbir setelah selesai sholat sampai nanti tanggal 13 di sore hari, yakni setelah selesai sholat asar. Itu hari terakhir bertakbir dengan dijaharkan. Itu disunnahkan menurut para ulama, diantaranya difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Imam Ibnul Qayyim, dan juga pendapat dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Itu terkait dengan wafatnya ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda Rasulullah, dan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kesimpulannya, bapaknya Nabi meninggal, Nabi di mana? Nabi masih dalam kandungan. Ibunya Nabi SAW meninggal, umur Nabi berapa? 6 tahun. Kakeknya Nabi meninggal, umurnya Nabi berapa? 8 tahun. Baik. Itu terkait dengan hal tersebut. Kemudian radha'uhu, terkait dengan menyusunya Rasulullah SAW. Bagaimana susuannya Nabi SAW? Nabi itu menyusu dengan siapa? Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nabi sempat menyusu dengan ibunya, tapi selama 3 hari saja. Selama apa? 3 hari saja. Kenapa beliau hanya menyusu dengan ibundanya cuma 3 hari? Ya disebutkan karena air susunya Aminah bintu Wahab itu kurang. Ya, tidak banyak. Sehingga Aminah tidak mampu menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seterusnya. Hanya 3 hari saja ya beliau mendapat susu dari ibunda beliau. Setelahnya ya beliau disusui oleh orang lain. Setelahnya beliau disusui oleh orang lain. Nah, dulu kebiasaan orang Arab, mereka memang sering memberikan anaknya untuk disusui oleh orang-orang pedalaman. Dan itu ada sebabnya, karena orang-orang pedalaman ya itu biasanya mereka punya air susu yang lebih
yang lebih deras. Kemudian sangat bagus untuk bayi-bayi mereka. Sehingga di beberapa musim tertentu biasanya orang pedalaman, para wanita-wanitanya itu turun gunung, kemudian mereka datang ke tempat orang-orang Arab, menawarkan siapa yang ingin menyusu dengan mereka, ibu susuan, tentunya dengan gaji. Nah, dan orang-orang Arab tahu kalau anak mereka disusui dengan orang-orang wanita-wanita pedalaman itu sangat baik bagi bayi mereka, dari sisi imunnya lebih kuat, ya, kesehatannya lebih prima, dan hal-hal yang lain yang memang ketika itu menjadi pertimbangan mereka. Sehingga memang sudah menjadi tradisi orang-orang Arab kalau lahir anak mereka itu disusui oleh orang pedalaman, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, siapa yang menyusui Nabi SAW pertama kalinya? Kata beliau, wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam Suwaibah jariyatu Abilah bin. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disusui oleh seorang wanita yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini ibu susuannya Nabi. Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak perempuannya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya berapa paman? Ada 9. Tapi ketika Nabi SAW terutus, pamannya Nabi SAW sisa 4 orang. Sisa berapa? Sisa 4 orang. Dari 4 orang pamannya Nabi, 2 yang beriman, 2 lagi kafir. Siapa yang beriman? Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini 2 yang beriman. 2 lagi yang kafir siapa? Abu Lahab dan siapa? Abu Talib. Abu Talib. Iya. Jadi yang tidak beriman kepada Nabi SAW, Abu Lahab dan Abu Talib. Hanya dari 4 pamannya Nabi, yang memusuhi Nabi cuma 1 orang. Siapa? Abu Lahab. Abu Talib walaupun tidak beriman dengan Nabi, tetapi dia memperjuangkan Nabi, membela Nabi. Sayangnya Abu Talib tidak masuk Islam, itu saja. Yang sangat memusuhi Nabi itu cuma Abu Lahab. Ya, sampai-sampai apa? Allah pastikan Abu Lahab masuk dalam neraka. Turun satu surat khusus tentang siapa? Abu Lahab, dalam surat Al-Lahab. Dalam sebagian dinamakan juga surat Al-Masad. Dinamakan surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celaka, binasa kedua tangannya Abu Lahab, dan sungguh dia binasa. Subhanallah, padahal pamannya Nabi. Kalau pamannya Nabi kan berarti saudaranya siapa? Saudaranya Abdullah, saudara bapaknya Nabi, saudara kandung bapaknya Nabi, Abdullah, Abu Lahab. Tapi sangat memusuhi Nabi, Abu Lahab ini. Ini turun ayat itu, cercaan kepada si Abu Lahab. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat, ya kan, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi kan kumpulkan orang-orang Arab Quraisy, dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berdiri di bukit Sofa ketika itu, atau bukit Marwah. Kemudian Nabi menyampaikan, ya, suatu berita bahwasanya aku adalah utusan Allah. Aku adalah utusan Allah. Nah, orang-orang Arab ketika itu, mereka ketika Nabi menyebutkan hal tersebut, mereka diam, mereka terdiam. Ini Nabi Muhammad mengaku sebagai siapa? Nabi dan Rasul. Nah, mereka ketika itu terdiam, mereka dalam keadaan bimbang. Dalam keadaan bimbang apa? Masa ini seorang Nabi? Tetapi dari sisi yang lain, ini orang ucapannya jujur. Nabi itu kan dikenal sebagai apa? Shadiqun amin, seorang jujur lagi terpercaya. Ucapannya tidak pernah bohong. Makanya Nabi sebelum mengatakan bahwa saya adalah Nabi dan Rasul, Nabi tes dulu orang-orang Arab, bagaimana kepercayaan mereka kepada beliau. Kata Nabi, apakah kalian percaya kepadaku apabila aku mengabarkan ada musuh di seberang sana yang akan menyerang kita? Percaya tidak sama saya? Kata orang Arab, iya, kami percaya kepadamu. Engkau tidak pernah dusta orangnya.
Disebutkan oleh Nabi SAW beberapa perkara. Baru setelahnya Nabi berkata begitu, saya ini Nabi, saya ini Rasul. Orang Arab diam, tidak berani komentar ketika itu. Nah, yang pertama komentar siapa? Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Binasa kamu wahai Muhammad. Abu Lahab lebih berani karena dia pamannya Nabi. Binasa kamu wahai Muhammad. Apakah cuman karena ini kau kumpulkan kami? Gara-gara itu Abu Lahab diturunkan satu surat penuh, iya, mentahdir Abu Lahab, dan dipastikan si Abu Lahab masuk ke dalam neraka. Tabbat syada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Allah, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya si Abu Lahab itu tidak berguna bagi dia. Demikian pula apa yang dia usahakan, keturunan-keturunannya tidak bermanfaat. Allah sebutkan seperti itu karena Abu Lahab ketika itu menantang Nabi. Iya. Karena Abu Lahab ketika diperingatkan oleh Nabi, dia berkata, andaikan yang dibawa oleh keponakanku ini benar, kata si Abu Lahab, dan saya salah, nanti saya masuk neraka, kata Abu Lahab, saya akan tebus diriku dengan harta yang aku miliki. Saya akan tebus diriku dengan keturunan-keturunanku yang sangat banyak, kata si Abu Lahab. Dengan sombongnya dia berkata begitu. Maka Allah katakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya si Abu Lahab dan keturunan-keturunannya tidak memberikan manfaat apa-apa terhadap dirinya. Jadi Abu Lahab ini seorang yang sangat dikenal juga, pemuka orang-orang Arab Quraisy ketika itu. Anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kepala sukunya Arab Quraisy. Nah, Abu Lahab anaknya. Maka beliau punya kedudukan di tengah-tengah orang Arab. Beliau orangnya itu disebutkan orang sangat ganteng, tampan orangnya Abu Lahab ini. Makanya dikatakan Lahab. Lahab itu artinya yang bercahaya. Dinamakan seperti itu karena memang orangnya tampan. Nah, jadi orangnya tampan, punya kedudukan, kaya lagi orangnya. Nah, tetapi semua itu tidak bermanfaat. Ya, kamu punya wajah yang tampan, kamu punya kekayaan, kamu punya kedudukan, tidak bermanfaat sama sekali kalau tidak ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Suwaibah inilah yang pernah menyusui Rasulullah SAW. Nah, Suwaibah tadi siapa? Budaknya Abu Lahab. Jadi disebutkan bahwasanya Suwaibah itu menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Suwaibah inilah yang mengabarkan kepada Abu Lahab bahwasanya keponakanmu telah lahir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika Aminah melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dilihat dan disaksikan oleh Suwaibah. Maka Suwaibah buru-buru datang ke Abu Lahab mengabarkan, wahai Abu Lahab, bergembiralah, keponakanmu lahir. Keponakanmu lahir. Maka Abu Lahab ketika itu sangat bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada riwayat yang menyebutkan ketika Suwaibah ini mengabarkan bahwa Rasulullah SAW itu lahir, Abu Lahab kan sangat gembira. Saking gembiranya Abu Lahab, dibebaskan budaknya ini. Suwaibah ini dibebaskan oleh siapa? Abu Lahab. Nah, saking gembiranya siapa? Abu Lahab karena lahir keponakannya. Jadi subhanallah, Nabi itu ketika lahir, Abu Lahab pun cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai nampak kebenciannya Abu Lahab itu kapan? Ketika Nabi itu menjadi mengatakan bahwa dirinya seorang nabi dan rasul. Disitulah kebenciannya Abu Lahab. Dulunya sangat sayang sama keponakannya ini. Nah, si Abu Lahab ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hanya ada riwayat yang palsu di dalam hal ini, tidak benar, tidak sahih dari Nabi SAW. Katanya gara-gara Abu Lahab memerdekakan Suwaibah yang menyusui Nabi SAW, itu Abu Lahab di dalam neraka itu mendapatkan air, diberikan air sebesar jempol kakinya. Gara-gara dia pernah memerdekakan siapa? Memerdekakan Suwaibah.
Tetapi ini riwayat tidak benar dari riwayatnya lemah, tidak sahih terkait dengan cerita tersebut. Tapi ini yang masyhur, katanya Abu Lahab itu sempat bisa dapat air gara-gara dia gembira dan sempat memerdekakan Suwaibah. Tetapi cerita itu tidak benar ya. Cerita itu tidak benar. Dan kalaupun benar, ya itu bukan hal yang istimewa bagi si Abu Lahab. Kenapa? Ya karena itu memang dari sisi tabiat seseorang, paman ketika lahir keponakannya tentu gembira kan? Iya. Ada lahir keponakan paman ini, gembira dia ini. Itu wajar memang secara kemanusiaan. Nah, siapa yang tidak senang? Ya maka itu hal yang kalaupun benar itu tidak menjadi hal yang istimewa. Ini berbeda dengan Abu Thalib. Abu Thalib sebenarnya hatinya beriman kepada Nabi SAW, tetapi dia tidak mengucapkan saja. Sementara yang namanya keimanan itu tidak sah kecuali kalau harus diucapkan. Kalau sekedar keyakinan saja tanpa ucapan itu belum beriman. Makanya kan disebutkan bahwa Abu Thalib pernah melantunkan syair bahwa memuji agamanya Nabi SAW. Iya, bahwa agama Nabi Muhammad ini agama yang terbaik. Andaikan bukan karena celaan, ya niscaya aku akan berpasrah diri masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya Abu Thalib tidak masuk Islam. Nabi SAW sudah mendakwahi Abu Thalib. Bahkan ketika beliau dalam sakaratul maut, Nabi SAW kan datang kepada Abu Thalib. Kemudian apa? Nabi SAW mengatakan kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku jadikan hujjah bagi kamu nanti di hadapan Allah. Tetapi di sekitar atau di dekat Abu Thalib ketika itu ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, pentolannya orang kafir Quraisy tatkala itu. Ketika Nabi mendakwahi seperti itu, Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Thalib, apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Diingatkan dengan agama nenek moyang. Nah, orang-orang Arab dulu itu kalau sudah menyentuh nenek moyang, mereka tidak bisa apa-apa sudah. Nah, artinya mereka sangat taklid dengan nenek moyang mereka. Kalau diingatkan dengan nenek moyang tidak bisa apa-apa mereka. Subhanallah. Itu agamanya orang-orang kafir Quraisy dahulu. Makanya disebutkan ya di dalam Al-Qur'an ketika orang-orang musyrikin diajak kepada kalimat la ilaha illallah, ya apa kata mereka? Ya, kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Nah, kami akan ikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Apakah nenek moyang mereka itu tetap mereka akan ikuti walaupun nenek moyang mereka adalah orang yang jahil dan tidak punya ilmu? Nah, tapi demikianlah orang-orang Arab, mereka sangat kuat kefanatikannya kepada agama nenek moyang. Makanya Abdul Muttalib tidak bisa apa-apa ketika Abu Jahal mengingatkan dengan agamanya Abdul Muttalib. Nabi terus mengatakan, wahai Abu Thalib, pamanku, ya, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan jadikan hujjah di hadapan kamu, bagi kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Sampai pada akhirnya Abu Thalib meninggal dan tidak mengatakan la ilaha illallah. Tapi istimewanya ya, Abu Thalib masih dapat apa? Syafaat Nabi SAW, ya kan? Nah, kalau Abu Thalib benar ceritanya, dapat syafaat Nabi, tetapi Nabi tidak mampu mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Bahkan ketika Nabi SAW memohonkan hal tersebut, ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Maksudnya Abu Thalib. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka Nabi SAW tidak bisa. Tapi Nabi sangat sayang kepada pamannya. Bayangkan, pamannya ini sangat betul-betul membela Nabi. Itu orang-orang Arab yang sangat benci kepada Nabi. Mereka tidak bisa menyentuh Nabi gara-gara Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini sangat melindungi Nabi. Ada orang yang menyakiti Nabi,
Abu Thalib pasang badan di depan. Tidak ada yang berani mengganggu keponakannya ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul Nabi sangat cinta tabiat ya. Cinta tabiat seorang keponakan kepada pamannya. Nah, dan Abu Thalib sangat cinta kepada Nabi SAW, bahkan melebihi kecintaan Abu Thalib, melebihi anak-anaknya sendiri. Kepada Nabi lebih beliau cintai. Ini Abu Thalib. Jadi sangat besar jasa-jasanya. Makanya Nabi beri syafaat untuk Abu Thalib. Abu Thalib walaupun tidak bisa keluar dari neraka, tetapi Abu Thalib yang harusnya berada di neraka paling bawah, Allah Subhanahu wa taala angkat dengan syafaatnya Nabi. Abu Thalib berada di neraka yang paling atas, siksaannya paling ringan. Tetapi Abu Thalib sudah menyangka siksaannya paling berat, yaitu apa? Sendal yang dipanaskan, ketika kaki masuk, kepala sudah mendidih, otak sudah mendidih karena saking panasnya itu neraka. Nah, itu siksaan paling ringan dalam neraka. Abu Thalib sudah menyangka itu siksaan paling berat, padahal itu siksaan paling ringan. Subhanallah. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau disusui oleh Suwaibah, budak perempuannya Abu Lahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya selain Nabi, Suwaibah juga menyusui yang lainnya. Di antara yang disusui oleh Suwaibah selain Nabi SAW adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa? Pamannya Nabi sendiri. Jadi pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib ini, beliau pamannya Nabi sekaligus saudara susuannya Nabi. Sekaligus saudara susuannya Nabi, karena Hamzah ketika itu masih muda, masih anak-anak. Berbeda dengan Abu Lahab. Abu Lahab sudah dewasa. Nah, adapun Hamzah bin Abdul Muttalib itu masih kecil juga. Nah, sehingga Hamzah ini pamannya Nabi sekaligus saudara susuannya Nabi. Nabi tidak punya saudara kandung, tetapi Nabi punya saudara susuan. Saudara susuannya Nabi yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua Abu Salamah Abdullahi bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Yang kedua adalah Abdullahi bin Abdul Asad. Abdullahi bin Abdul Asad. Ini saudara susuan Nabi yang kedua. Makanya disebutkan di sini, wa arda'at ma'ahu Hamzah ibn Abdul Muttalib wa Aba Salamah Abdullahi ibn Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi saudara susuan Nabi yang pertama Hamzah, yang kedua Abdullahi bin Abdul Asad. Kemudian kata beliau, wa arda'athum bila bani ibniha Masruh. Nah, ini saudara susuan Nabi yang ketiga, namanya Masruh. Siapa namanya? Masruh. Ini saudara susuan Nabi yang ketiga. Jadi Suwaibah juga menyusui Masruh. Masruh ini anak laki-lakinya Suwaibah sendiri. Jadi Suwaibah punya anak namanya Masruh. Jadi Masruh ini saudara susuannya Nabi. Iya. Dan sebagian ulama menambah yang keempat, saudara susuan Nabi yang keempat yang disusui oleh Suwaibah bernama Abu Sufyan ibnul Harith. Siapa namanya? Abu Sufyan ibnul Harith. Nah, inilah empat saudara susuan Nabi dari Suwaibah. Dari Suwaibah. Nah, dari Suwaibah. Jadi sekali lagi bahwa Nabi tidak punya saudara kandung, tapi Nabi punya saudara susuan. Hamzah, Abdullah bin Abdul Asad, kemudian Masruh, dan Abu Sufyan ibnul Harith. Abu Sufyan ibnul Harith. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya dua ibu susuan. Yang tadi pertama siapa namanya? Suwaibah. Ibu susuan Nabi yang kedua, nah ini yang diterangkan oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid. Kata beliau, wa arda'athu Halimatu bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah. Nah, ini ibu susuan Nabi yang kedua, bahwa Nabi disusui oleh Halimah. Siapa namanya? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Nama lengkapnya Halimah bintu Abi Du'aib. Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah.
Halimah bintu Abi Duaib As-Sa'adiyah. Nah inilah Halimah inilah yang lebih banyak menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau juga yang sempat mendapati peristiwa terbelahnya dadanya Rasulullah SAW. Nabi itu kan dibelah dadanya sebanyak 2 kali. Di waktu beliau masih kecil dan di peristiwa Isra dan Mi'raj. Di waktu masih kecil itu masih dalam asuhan susuannya Halimah bintu Abi Duaib As-Sa'diyah. Nah, dan disebutkan bahwa ada bekas semacam jahitan, bekas belahan ketika dadanya Nabi, hatinya Nabi itu dicuci oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nah, ini sebagai persiapan Nabi mau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu dipersiapkan, hatinya dibersihkan dulu, dibersihkan di sebuah baskom berisi air zam-zam. Disitulah hatinya Nabi dibersihkan, kemudian dimasukkan kembali. Nah dulu ketika Nabi SAW dalam peristiwa pembelahan dada itu kan masih dalam pengasuhan siapa? Halimah As-Sa'diyah. Disebutkan dalam kisahnya bahwa Nabi ketika itu sedang bermain dengan kawan-kawannya, masih anak-anak. Nabi SAW bermain-main dengan kawan-kawannya. Kemudian ketika datang malaikat Jibril dan Mikail, itu kawan-kawannya Nabi SAW pada larian. Kemudian mereka sempat menyaksikan dan melihat Nabi SAW dibelah dadanya. Maka ini kawan-kawannya Nabi pulang ke rumahnya dan mengabarkan bahwa Nabi Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Akhirnya orang pun keluar. Nah, Halimah juga ketika itu keluar, khawatir ada yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW yang masih kecil ketika itu. Tapi ketika Nabi SAW didapati, peristiwa pembelahan dada itu sudah selesai, dan Nabi SAW seperti biasa kembali. Nah, tidak ada hal yang terjadi apa-apa. Dan itu dari peristiwa pembelahan dada pertama yang terjadi. Dan kedua kalinya itu ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan penyusuan Halimah bintu Abi Duaib As-Sa'diyah, ini ada kisah-kisah yang menakjubkan. Selama beliau menyusui Nabi, itu keberkahan sangat banyak didapatkan oleh Halimah. Bagaimana kisahnya? Ini insyaallah taala akan kita paparkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala, bagaimana Halimah As-Sa'diyah ketika menyusui Nabi SAW, apa saja peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, yang luar biasa yang beliau alami selama menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan di pertemuan subuh kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu, dan semoga menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita bermohon kepada Allah di hari yang mubarakah ini insyaallah taala, semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan Allah jadikan kegiatan kita, duduknya kita di majelis taklim seperti ini dijadikan sebagai amal soleh yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu amalan kalau dilakukan di hari yang mulia, itu pahalanya tidak sama dengan amalan yang dilakukan di hari-hari biasa. Itu yang kita harapkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita, memberikan kepada kita dan menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khaira atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.